Halo teman Indonesia, jumpa lagi bersama saya Teguh Suntoro dari Rumah Kebangsaan. Kali ini kita akan ngomongin seputar moderasi beragama. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pendeta Yeri dan Bante Dira Punyo. Silakan. Halo, Halo Kak Pendeta Halo, Yeri. halo semua, salam halo kenal, terima kasih. semuanya, salam Ante kenal. semua. Oke, terima kasih Pendeta Yeri sama Bante Dira sudah menyempatkan untuk hadir di bersama Rumah Kebangsaan. Kita akan sedikit mengulas tentang keadaan sama pengalaman-pengalaman seputar moderasi beragama dan lebih detailnya itu tentang toleransi yang ada di Indonesia ini. Karena kan sekarang ini kan seperti Kakak Pendeta Yeri kan sudah hilir mudik atau sering banyak kita lihat di media sosial, begitu juga dengan Bante Dira gitu. Jadi oke, kita langsung aja tanya-tanya lebih jauh lagi tentang bagaimana latar belakang mereka, terus bagaimana mereka bisa memutuskan untuk mau tampil di dunia maya. Langsung saja. Oke, untuk kita mulai obrolan pertama sama Bante Dira. Nah, Bante. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu apa sih bedanya Bante sama Biku. Nah, mungkin Bante Dira bisa tolong jelaskan, Bante. Apa Oke, bedanya Bante dan Biku? gitu ya. Ya, Silakan. jadi di sini perbedaan Bante, Biku atau Biksu ini sebenarnya perbedaan bahasa ya. Bahasa kalau Biku itu sendiri bahasa bakunya memang dari sejak zaman Buddha sendiri menggunakan kata Biku sama Bante itu sendiri. Kalau Bante itu sendiri, jadi semua orang itu boleh memanggil Bante. Jadi misalnya orang biasa umat Buddha itu ada dua dua jenis ya, atau bisa dikatakan dua tingkatan, jemaat sama para biku. Jadi kalau jemaat itu memanggil pemukanya itu biasanya Bante, tetapi kalau senior saya manggil saya itu biku, jadi itu panggilan saja. Tetapi kalau suhu itu lebih ke pengaruh bahasa Mandarin. Jadi kalau berkembang di Tiongkok, dari Tiongkok itu yang aliran Mahayana itu biasa manggilnya suhu atau sefu. Nah, itu bisa. Tapi kalau nanti beda lagi, ada satu lagi itu manggilnya lama. Lama itu biasanya dari aliran Tantrayana, itu dari Tibet. Maka ada seperti Dalai Lama. Nah, itu. Jadi ada tiga panggilan saja di dalam eh, para biku itu, biku atau bante, suhu sama lama. Nah, tetapi itu perbedaan bahasa saja. Apa saja. Kalau Ya. misalkan saya panggil Kakak Bante gitu atau Pak Bante Dira, itu gimana? Sebenarnya nggak perlu pakai kakak, Pak. Bante itu aja, Bante itu sudah mewakili kakak atau Oh, bapak atau abang semua. Bante itu udah lebih luas sih, gitu. lebih luas lagi ya. Berarti Iya, cukup panggil Bante Dira Punyo gitu. iya panggilnya Bante Dira itu udah lebih dari cukup. Oh, oh. Berarti itu kalau misalkan di Islam atau di Muslim itu Ustadz gitu kan? Iya, bisa seperti Ustadz. Begitu juga dengan Pendeta Yeri. Apakah saya perlu panggil ada tambahan kakak atau cukup Pendeta Yeri aja gitu? Bebas sih, yang Memang. nyaman aja sih. Tapi gelar pendeta itu memang kalau kita samakan atau kita istilahkan di Muslim itu sama saja dengan Ustadz atau Kiai. Iya, bahasanya ya bahasa pemuka agama. Sebenarnya pendeta tuh bukan murni istilah dari kekristenan sih. Ya, bahasa pendeta itu kan universal sebenarnya. Sejak kapan nih memutuskan, terutama kita mulai dari Bante dulu, memutuskan sehingga mendapat gelar Bante atau setidaknya memutuskan untuk menginjak atau melangkah ke Bante gitu. Sejak kapan itu kira-kira, Bante? Apakah dari pas sekolah dulu atau dorongan orang tua atau gimana? Kalau saya sendiri untuk bahkan dimulai dari mempelajari Buddhis sih, ketika saya keluar sekolah dasar itu saya udah pergi dari
kampung saya udah pergi dari rumah untuk mempelajari agama-agama itu sendiri sih. Awalnya justru malah tidak begitu paham dengan agama, bahkan agama Buddha itu sendiri, karena mungkin di kampung saya dari keluarga latar belakang yang sudah berbeda keyakinan, berbeda agama. Jadi dari kecil itu udah pergi meninggalkan kampung dan belajarnya di luar kampung itu sendiri, di luar daerah sendiri, dan bukan pelajaran agama itu sendiri setelah sekolah SMP. Jadi sekolah SMP itu saya tinggal di luar kota. Kebetulan saya tinggal di rumah orang yang tidak saya kenal pada mulanya, tetapi saya hanya ingin tinggal di situ, nggak mau bayar, dan tetapi saya harus dimanfaatkan di situ, harus bermanfaat. Dan kebetulan itu umat Buddha, dan kebetulan aktif di wihara. Sejak itulah saya mempelajari agama Buddha, dan setelah lulus sekolah SMP itu saya ingin mendalami dan menjadi calon biku, calon bante itu di Sumatera ya. Karena saya menemukan ketemu seorang guru waktu itu dari Thailand, kebetulan perjalanan ke Sumatera, di situ saya ikut dan saya dijadikan calon biku itu, karena untuk menjadi biku itu ada tingkatannya, ada seperti jadi santri dulu. Jadi jadi santri dulu, itu calon biku sampai usia ataupun pengetahuan yang memang sudah mumpuni baru bisa menjadi biku. Nah, dan kemudian setelah di Sumatera itu ada pilihan mau kembali menjadi orang biasa, umat rumah tangga, ataupun lanjut menjadi biku. Saat itu saya memutuskan untuk lanjut kembali dan saya harus belajar ke Thailand. Jadi jadi bikunya saya di Thailand. Oh, pas penobatan untuk jadi gelar biskunya di Thailand. Ya, di Thailand, belajar di sana. Nah, ini baru kembali ke Indonesia. Oh, berarti memang ada ritual atau prosesi penobatan gitu ya. Ya. Kalau di pendeta juga ada kayak gitu juga, apakah gimana pendeta Yeri? Ada prosesi atau ritual gitu sehingga dikatakan mendapatkan gelar pendeta? Ya, jadi kalau dari saya kan berdasarkan sebenarnya pengalaman spiritual aja sih. Lalu akhirnya berdasarkan pengalaman spiritual itu memutuskan untuk berfungsi. Nah, kalau berfungsi dalam artian sebelum ada penggelaran atau pentabisan sudah menjalani secara fungsional, pastoral, katakanlah seperti itu. Lalu belakangan baru secara organisasi diangkat dan dinobatkan sebagai seorang pendeta gitu, dan diakui secara organisasi. Jadi sebenarnya rentetan pengalamannya seperti itu. Dan ya memang secara literasi pendidikan saya lebih banyak otodidak sih, karena saya memulainya dari fungsional dulu. Jadi kalau dilihat genrenya banyakkan praktikal gitu yang saya kerjakan hari ini. Mungkin itu sih. Siap. Oh, ternyata berarti memang banyak prosesi atau ritual untuk penobatan. Iya. Kalau misalkan coba kita lihat di agama lain atau seperti kayak Muslim itu kayaknya nggak ada penobatan kayak gitu. Jadi kayak langsung dikatakan dari atau penilaian dari masyarakat aja langsung. Iya. Dengan adanya sosial media nih, dengan ada sosial media culture ini, saya rasa semua bisa mengangkat dirinya menjadi pemuka agama. Betul. Paling nggak untuk followernya gitu. Iya, apalagi followernya banyak. Jadi biku nggak bisa ya? Jadi juga bisa ya. Pasti ke screening ya, ke detect ya. Ini jadi take down. Seluruh Indonesia kayak masih bisa deh. Mungkin pakaian yang nggak disahkan ya. Oh iya betul. Oh benar. Kalau kita pokoknya ada pakaian seperti ini udah tercatat, mau dicek dari manapun udah tahu. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau kayak pendeta Yeri kan kayaknya susah diterka orang kalau misalnya nggak tahu ini siapa kayaknya. Iya, saya kadang saya pernah dipanggil Ustadz juga gitu. Bisa dipanggil Bante nih. Bisa dipanggil Bante juga, ya. Iya, saya baju dinas saya kebetulan universal gitu, jadi kadang nggak ketahuan.
Oke, kayak tadi bilang apa Pendeta Yeri katanya belajar apa untuk apa ya, hingga menjadi saat seperti ini menjadi pewarta atau apa pendeta itu belajar dari otodidak. Berarti kan itu kan apa dari pengalaman-pengalaman masa lalu, kayak gitu kan ya? Iya, Pendeta iya. Yeri. Oke. Jadi kalau misalkan kita sudah apa melihat atau membaca sekilas tentang riwayat Pendeta Yeri kan itu memang apa kelihatannya tuh wah benar-benar bisa jadi buat apa motivasi gitu. Memang apa yang dulunya sebagai katakanlah sebagai pecandu gitu bisa menjadi pewarta atau seorang pendeta itu bangkitnya bagaimana gitu maksudnya secara singkatnya itu seperti apa gitu Kak? Iya, jadi ya saya percaya spiritualisme adalah salah satu anugerah yang semesta berikan buat umat manusia untuk mampu melakukan yang dia nggak mungkin bisa kalau bukan tanpa support system yang lebih besar, yaitu titik balik dari gelap ke terang, dari nggak mampu jadi mampu, jadi lemah jadi kuat gitu. Ya, makanya saya percaya bahwa memang pemikiran soal keagamaan, spiritualisme menjadi pemimpin di negara ini gitu. Negara ini dipimpin dengan keimanan, karena ini bukan cuma menata apa ya tatanan sosial bernegara beragama. Keimanan dan ketuhanan itu mampu mereformasi pikiran, perasaan, kehendak, bahkan kehidupan dari kondisi yang paling buruk sekalipun. Ketuhanan itu mampu melahirkan satu pencerahan yang baru, harapan yang baru, semangat yang baru, terus ya tentu sejarah yang baru di kemudian hari gitu. Nah itu sebabnya ya kita punya Indonesia ini punya rumah bersama. Jadi ada ya menurut saya rumah ibadahnya pun dalam tanda kutip bersama, seperti yang kalau teman-teman lihat tayangan podcast ini bahwa ini bukan cuma sekedar menata supaya kita nggak berantem, supaya kita saling sayang, enggak. Ini lebih dalamnya adalah tools yang dianugerahkan Tuhan semesta yang memampukan seseorang melakukan yang tidak mungkin dilakukan dengan kekuatannya sendiri kalau bukan support system dari Tuhan itu. Nah kalau saya, pengalaman spiritual saya adalah ya saya nggak mungkin bisa keluar dari fase-fase yang sulit, kecuali ada satu tangan yang jauh lebih besar dari saya yang menarik saya keluar gitu. Makanya salah satu istilah kalau orang tanya siapa Tuhan buat saya punya satu angle ya yaitu seperti pemulung. Karena kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Kebetulan pernah ada di tempat sampah gitu. Nah, jadi spiritualisme dan ketuhanan. Berarti apa Pendeta Yeri kemarin tuh dalam fase tersebut apa beranggapan bahwa seperti itu maaf seperti sampah dalam tanda kutip gitu. Iya, karena waktu ini kan cerita sedikit ya, waktu dulu dalam bergulut dengan narkoba, saya pernah satu kali overdosis gitu. Jadi mulut saya udah berbusa, badan saya udah biru, udah kaku, bahkan kata orang-orang udah nggak ada nafas. Ya saya dibuang sama teman-teman saya di comberan gitu, di got. Jadi ya ini kan yang dialami juga oleh bangsa Indonesia, keterpurukan yang seakan-akan dalam tanda kutip jadi sampah gitu. Nah saya berharap gerakan-gerakan lintas agama ini sekali lagi bukan hanya sekedar menata gimana cara kita hidup. Tadi saya ngobrol sama Bante Dira bahwa